sahabat SE, balik lagi bersama Karisa, Mentor in Education di Part of Speech. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Setelah kemarin kita membahas part of speech yang noun, sekarang kita mau lanjut bahas ke pronounnya teman-teman. Nah, buat kalian nih yang belum nonton noun, kalian bisa langsung lihat di YouTube channelnya Sinar Education tentang noun. Oke, kita lanjut ke materinya. Kali ini kita ngebahas tentang pronoun. Apa sih yang dimaksud pronouns itu? Pronouns adalah kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang noun, noun itu kan kata benda. Pronouns adalah kata ganti. Apa sih biasanya kata ganti? I, you, they, we, dan teman-temannya yang lain. Nah, apakah aku dan kamu adalah kata benda? Ya, person atau people itu termasuk kata benda. Di sini pronouns adalah kata benda yang difungsikan untuk supaya tidak ada pengulangan yang terjadi ketika kita mengucapkan itu lagi gitu. Contohnya, misal my children playing football. Nah, my children playing football, dan ketika kita mau menyatakan bahwa dia bermain cukup lama, kita nggak perlu mengucapkan bahwa my children playing football, my children blah blah blah. No, just take my children playing football and he blah 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 blah. Oke, you get it? Oke, itu fungsi dan apa sih yang dimaksud dengan pronouns. Kita lanjut bahas ke jenis-jenis pronouns. Kita masuk ke jenis-jenis pronoun. Nah, jenis yang pertama adalah personal pronoun atau bentuk kata ganti yang spesifik dan diuraikan berdasarkan first person, second person, dan third person. Bisa dibilang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, contohnya yang di sini mungkin lebih mudah dipahami, tapi ada beberapa yang dimasukkan dalam personal pronouns. Kalau ini kita bedah lagi, ada yang namanya personal, ada yang namanya person, number, dan gender. Person itu tentang first person, second person, dan third person. Number itu soal berapa banyak person yang ada di dalamnya. Kayak I cuma satu, you cuma satu, they banyak, we banyak, seperti itu. Nah, gender itu dibedakan he, she, it. He dia untuk laki-laki, she untuk dia perempuan. Nah, di sini Karisa langsung singkat menjadi satu, yaitu first person, second person, dan third person aja ya. Yang pertama di sini ada first person, yaitu I dan we. I berarti saya, we itu berarti kami. Second person yaitu you, orang kedua. Third person atau orang ketiga itu he, she, it, sama satu lagi, they. They. He, she, it, they. Oke, kita lanjut ke jenis pronouns yang kedua. Selanjutnya jenis pronouns masih kita di personal pronouns. Setelah tadi kita jabarkan first person, second person, dan third person, sekarang ada yang namanya subject pronouns dan object pronouns. Jadi di mana pronouns itu sebagai subjek dan sebagai objek. Teman-teman udah tahu dong kaidah kebahasaan dari bahasa Inggris, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, ini noun itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek, teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan ketika pronouns tersebut menjadi subjek dan pronouns tersebut menjadi objek. Contohnya, subjeknya I, tapi ketika dia menjadi objek, dia disebut me. Me. You tetap karena dia memang second person ya. Nah, kemudian ada he sama him. He menjadi her, we menjadi us, they menjadi them. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita masuk ke jenis pronouns yang kedua, yaitu possessive pronouns, yaitu kata ganti yang menyatakan kepemilikan kita terhadap sesuatu gitu. Nah, ini kalau di possessive pronouns menyatakan kepemilikannya itu nggak harus kita menunjuk bahwa benda itu milik kita. Misal kayak this is my marker. Kalau kepemilikannya my marker, itu namanya possessive adjective. Nanti bakal kita bahas. Tapi kalau aku cukup ngomong that's mine,
This is mine. Ini punyaku. Jadi cukup bendanya tidak perlu lagi dinyatakan, tapi itu sudah otomatis bahwa itu punya aku. Gitu. Ya teman-teman. Nah, di sini kita bahas perbedaannya ada dua, yaitu singular dan plural. Apa sih singular dan apa sih plural? Singular itu satu atau sendiri gitu, ibaratnya one, just one. Plural itu banyak orang yang memilikinya gitu. Singular contohnya mine. Mine itu apa sih? Mine itu I. Mine itu I, kelihatan kayak oke. Mine itu I, yours itu you, it's, his, dan hers. Sorry. Nah, di sini singular ada plural. Pluralnya itu ada ours, yours, theirs gitu. Nah, gimana ya? Kak, bingung kok dia bisa ours, bisa theirs. Kenapa kayak gitu? Karena mine kepemilikan satu orang. Lawannya kepemilikan banyak orang kan berarti kepemilikan kita. Gitu. Nah, ours itu bisa kita kasih tahu dengan we. Bisa kita samakan dengan we. Gitu ya teman-teman. Nah, yours sama-sama tahu ya, yours itu kan sama, jadi kita bisa taruh aja you di sini. Kalau kepemilikan kamu itu apa sih? Yours gitu misal. Nah, ini it's sama, tetap it. His itu dari he, dan hers itu dari she. Theirs kepemilikan they. Tulisannya they. Oke. Jadi kalau misal teman-teman bingung, singular plural tuh gimana sih? Langsung aja dibikin dari atas sampai bawah I, you, they, we. Kalian taruh sebelahnya possessive pronouns. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk jenis pronouns yang ketiga, yaitu reflexive pronouns dan intensive pronouns. Pertama kita bahas dari reflexive pronouns. Nah, reflexive pronouns ini adalah secara bahasa refleksif. Refleksif itu kan berarti sesuatu hal dilakukan subjek, dia itu objeknya akan melakukan itu juga, atau memperjelas yang dilakukan subjek. Singkatnya adalah subjeknya mengikuti, objeknya mengikuti subjeknya. Contoh dari reflexive pronouns ini adalah ini nih, sebelah sini. Nah, yang ini kata bantu supaya kita sama-sama tahu arti dari pronouns pertamanya itu apa gitu. Di sini ada myself, ada yourself, ada themselves, ourselves, himself, herself, itself. Nah, ini dipakai di reflexive pronouns dan intensive pronouns. Dua-duanya pakai ini, tapi mereka punya perbedaan yang menunjukkan mana reflexive pronouns dan mana intensive pronouns. Nah, di sini myself itu adalah I, subjeknya I, objeknya adalah myself. You, yourself, atau yourselves. Nah, apa bedanya yourself dengan yourselves? Ada yang bisa jawab? Nah, yourself sama yourselves itu bedanya. Yourself ini digunakan untuk singular atau satu. Yourselves itu digunakan untuk plural atau jamak. Nah, yang tadi kalau ini bisa dibilang karisa pecah. Kalau yang tadi kan kita pecahnya singular sama jamak, ini kita jadikan satu, tapi dia tetap mempunyai rumus yang berbeda, yaitu singular dan plural. Kalau bisa dibilang ini nih, tiga ini itu termasuk plural. Pokoknya yang perlu diingat, plural itu apa sih? You, they, dan we itu. Nah, sisanya sama, semua sisanya adalah singular. I ke myself, he itu himself, he itu herself, dan it itu adalah itself. Dikecualikan dengan yang plural, mereka ditambahin v dan di belakangnya es, bukan s aja. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke intensive pronouns. Nah, intensive pronouns ini berbeda dengan reflexive pronouns, yaitu kalau intensif dia menekankan subjek yang melakukan sesuatu hal itu bukan sebagai objek gitu. Nah, mungkin kalau dari penjelasannya memang rada membingungkan ya, tapi nanti kalau nanti akan kita bandingkan refleksif dan intensif berdasarkan contohnya. Nah, tapi intensif ini disclaimer sedikit bahwa intensif pronouns ini tidak begitu penting di dalam susunan kalimat, karena
intensive pronouns ini bisa dihilangkan. Karena walaupun dihilangkan, dia tidak mengubah makna dari kalimat tersebut, kecuali reflexive pronouns yang itu sama-sama berarti gitu. Jadi kalau ini dihilangkan enggak. Oke, kita masuk ke ininya ya, kita masuk ke perbandingan. Oke, kita masuk ke contoh dari reflexive pronoun dan intensive pronouns. Di sini reflexive pronoun contohnya she made herself a cup of coffee. Nah, intensifnya she herself wrote the book. Nah, misal reflexive ini kalau kita artikan she made herself a cup of coffee, dia membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang intensif kita artikan sebagai, misal contohnya she herself wrote the book. Dia sendiri menulis bukunya. Jadi, kalau herself-nya kita hapus, dia bakal tetap artinya sama. She wrote the book. Dia menulis bukunya sendiri. Tanpa herself, dia artinya akan tetap seperti itu. Gitu. Jadi, bisa dibilang ini sebenarnya kalau kalian menulis atau menemukan kata she wrote the book, di tengah-tengahnya tuh ada herself-nya, tapi dia tersembunyi seperti itu. Udah paham bedanya refleksif dan intensif di mana? Kita lanjut. Jenis pronouns yang keempat yaitu interrogative pronoun. Nah, dari namanya aja kayaknya kita udah nggak asing nih dengan nama interrogative. Interrogative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Gitu. Nah, contoh dari interrogative pronouns itu ada who, ada whom, ada whose, which, what. Nah, di sini ada whichever, whatever, whoever, whomever. Itu untuk apa sih? Nah, jadi tadi kita sebut interrogative pronouns karena dia adalah kata ganti untuk menanyakan sesuatu. Nah, biasanya kan pertanyaan diajukan di awal. Nah, untuk who, whom, whose, which, dan what itu biasanya memang di awal kalimat. Kayak what, bla 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 gitu. Contohnya seperti itu. Nanti kita kasih contoh kalimatnya. Tapi whichever, whatever, whoever, whomever itu dia biasanya digunakan di tengah kalimat, tapi dalam konteks pertanyaan atau suatu hal yang perlu ada jawabannya seperti itu. Kita contoh soalnya ya. Oke, contohnya adalah what are you thinking of? Apa yang lagi kamu pikirkan? Nah, di sini yang whatever, you can choose whatever book you like. Ini kan sebenarnya pernyataan, tapi dia membutuhkan timbal balik atau bisa terjadi timbal balik di setelah kalimat ini. Gitu. Nah, terus di sini ada kata-kata whom. Whom itu termasuk ke siapa. Tapi whom di sini atau siapa di sini itu tidak bisa dijadikan sebagai objek. Misal dijadikan sebagai subjek di awal itu tidak bisa. Tapi dia bisa dijadikan sebagai objek. Pertanyaan yang gimana? Interrogatif kan pertanyaan, tapi pertanyaan itu yang ditanyakan adalah objek ya. Misalnya whom did he kill? Siapa orang yang dia bunuh gitu. Jadi whom di sini adalah sebagai objek, tidak bisa sebagai subjek. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ada penjelasan lagi nih tentang pronouns. Jadi sebenarnya jenis-jenis pronouns itu ada 9, tapi hari ini kita baru bahas 5. Karena tadi kan yang nomor 3 itu ada 2 pronouns, kita jadikan satu sub gitu. Nah, buat kalian kalau masih mau tahu jenis-jenis pronouns lainnya, kalian boleh nantikan di channel YouTube-nya Sinar Education. Untuk hari ini sekian dari Karissa, terima kasih banyak. Tetap di channel YouTube Sinar Education, your bright future start here.